Bagian dari kita melepaskan kemelekatan dari persoalan hidup kita, kita lepaskan. Saat Allah, ya Rob, saya serahkan semua persoalan-persoalan hidupku ini kepadamu, ya Rob. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Berikutnya, sahabat-sahabat fillah, saat kita sudah yakin, sudah tenang, sudah kita serahkan semuanya kepada Allah, saat kita akbar, ya, saat kita sudah benar-benar tangan kita ini sudah ya di sini rasakan kenyamanan, seakan-akan kita itu seperti seorang bayi yang sedang digendong oleh ibu kandungnya. Nyaman gak kira-kira? Hadirkan rasa ini, Masya Allah. Ya, benar-benar setelah kita menyerahkan semuanya kepada Allah, rasakan energi kita itu dipeluk, digendong oleh ibu kita. Kita kian tenang, kian nyaman, kian lapang. Ya ini apa? Senantiasa ya berada di zona syukur. Mungkin sahabat-sahabat fillah pernah mendengar kita belajar tentang ya, paradox of Candy. Nah, ini adalah basicnya. Paradox of Candy ini adalah basicnya. Maka di pagi hari ini adalah Masya Allah. Ini adalah dosis yang lebih dalam lagi. Nah, seperti apa itu? Ya, maka kita kupas terlebih dahulu sedikit. Mungkin ada sebagian yang belum sahabat-sahabat fillah belum sempat belajar juga tentang paradox of Candy. Maka kita akan belajar sekilas sedikit saja tentang esensi dari paradox of Candy. Ya. Untuk bisa kita berada di zona syukur ini, di zona positive feeling. Ya. Perlahan-lahan coba renungkan sahabat-sahabat fillah. Ya. Hidup ini sejatinya tidak lebih dari kisah cinta antara hamba dengan Robnya, antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Maka jika hidup kita ini adalah kisah cinta antara hamba dengan Robnya, ya Masya Allah, maka hidup kita ini adalah perjalanan spiritual menuju kekasih. Maka semakin kita dekat dengan Rob kita, harusnya kita semakin bahagia. Maka jika kita ini belum bahagia, artinya kita belum semakin dekat dengan kekasih kita yang sesungguhnya, belum dekat dengan Rob kita yang sesungguhnya. Maka seringkali kita mendengar ya, firman Allah, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka jika jiwa kita itu tenang, artinya kita itu dekat dengan Allah. Pun sebaliknya, jika saat ini kok kita itu masih ya, hati kita masih kemerongsong, dikejar-kejar, ya mungkin ada orang-orang yang terus mengejar target, ya masih panik, hektik dan lain sebagainya, fokusnya masih di target dan lain sebagainya. Hatinya belum tenang, maka artinya kita belum dekat dengan kekasih kita, belum dekat dengan Rob kita. Maka ciri-ciri hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Robnya, meskipun dikejar target sekalipun dia semakin tenang. Mengapa? Karena target itu adalah bagian dari saat kita mencapainya, itu adalah bonus manakala kita sudah semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Sudah semakin dekat kita dengan kekasihnya. Coba deh bayangin saat kita ya awal-awal menikah, ataupun mungkin ya ada idolanya. Saat kita mau berjumpa dengan idola itu bahagianya kayak apa kira-kira? Ya, pagi, siang, malam, ya teringat terus, ya bahagia, senyum-senyum sendiri dan lain sebagainya. Maka harusnya saat kita mencintai Rob kita, kita harus lebih dari itu. Ya, semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia dalam kehidupan kita. Dan esensi dari paradox of Candy ini adalah apapun yang terjadi agar kita dihadirkan bertambahnya keajaiban nikmatnya Allah Ta'ala adalah selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Maka dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 Allah pun berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, ya, perhatikan ini tetapi, jika kita mengingkari nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala, maka Allah akan hadirkan azabnya. Jika kita tidak mampu untuk bersyukur, tidak bisa tenang, maka Allah akan hadirkan ketidakbaikannya kepada kita. Maka yang harus kita latih, yang harus kita perjuangkan, ya, hamba-hamba Allah adalah untuk terus ya ketenangan hati harus kita perjuangkan. Dan tanda syukur itu adalah hadirnya hati yang selalu tenang. Karena hati yang selalu tenang, ya, hati-hati yang mutmainnah akan berbuah surga. Wadkhuli jannati. Ya, Masya Allah. Berbuahnya adalah surga. Bukan hanya sekedar ketenangan hati, tapi nikmat demi nikmat terus Allah hadirkan kepada kita. Bahkan kita belum meminta sekalipun, ya sudah Allah jamin, sudah Allah cukupi kehidupan kita. Faman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka dengan kita bersyukur, kita selalu merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita.
Dan semua ini, ya Masya Allah, yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari kehendak Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ini yang paling penting. Inilah ya inti dari RFF pada pagi hari ini. Inti jurus dari ya, RFF, release, forget, dan forgive. Apa itu? Nah, yang pertama adalah kita tentunya menyadari adanya ya, kolam energi tidak positif dalam hidup kita. Ya, ada memori-memori yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ada ya sebagian episode-episode kehidupan kita mungkin ya sebelumnya di masa kecil, mungkin kita pernah dibully, dipanggil kata-kata nggak baik, mungkin kita pernah disakiti orang lain, ataupun bukan hanya di masa kecil, atau baru kemarin kita baru dikhianati oleh teman kerja kita, oleh klien kita, customer kita, ataupun mungkin kita pernah difitnah, kita pernah ya ada orang yang tidak jujur dengan diri kita dan lain sebagainya, mungkin dengan tetangga kita, atau mungkin justru orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, orang-orang yang satu atap dengan kita, sehingga masih ada dalam hidup kita rasa dendam, dengki, dongkol. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari sejatinya kejadian-kejadian episode yang sebelumnya. Tapi seringkali kita tidak bisa move on. Kita bawa di masa kini. Terus-menerus kita bawa. Saat kita ingat kejadiannya, hati kita tiba-tiba nggak nyaman. Saat kita ingat ada suaranya orang itu, tiba-tiba kita nggak nyaman. Bahkan ada orang yang menyebutkan namanya saja. Kita ingat namanya aja, tiba-tiba kok ada bergejolak dalam hati kita. Maka di sini kita tidak mudah untuk ya bersyukur. Ini berarti masih ada yang harus kita rilis, harus kita forget dan forgive. Ya. Hal yang perlu kita sadari adalah, Masya Allah, ya kita harus benar-benar ya melepaskan ini semuanya, karena ini semuanya adalah bagian dari ya, realitas sekunder. Ya, realitas primernya adalah kita harus senantiasa menjaga ketenangan hati kita, maka realitas sekunder itu akan mengikuti kita. Apa itu realitas primer? Apa itu realitas sekunder? Realitas primer itu adalah kondisi jiwa kita, realitas ya sekunder itu adalah dampak dari primer. Itu adalah realitas yang fakta, realita yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu semuanya tidak penting. Yang penting adalah kualitas respon kita untuk menjaga dalam realitas primer kita. Maka seringkali kita berlatih untuk senantiasa menjaga sahabat-sahabat fillah tentang ya, game jeruk nipis. Kita lepaskan jeruk nipis ini. Ya. Apa itu jeruk nipis? Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu sampai praktekkan ya game ini, game jeruk nipis. Tapi tentunya kita seringkali dan ingat sahabat-sahabat fillah semuanya saat kita ya training, seminar, ya saat kita offline kita berlatih ini ya game jeruk nipis. Jeruk nipisnya tidak ada. Tapi saat kita membayangkan seakan-akan kita ya pejamkan mata, kita ambil jeruk nipis, kita peras, kita teteskan dalam lidah kita, maka seluruh tubuh kita akan bereaksi, terutama di lidah kita. Tiba-tiba ya kelenjar dari air liurnya produksinya semakin meningkat, bahkan ada yang di sininya merasa ya asam, ya merasa kecut dan sebagainya. Tapi saat kita minta sahabat-sahabat fillah untuk membuka matanya, ternyata nggak ada jeruk nipis. Ya, maka sama dalam kondisi jiwa kita. Saat kita merasa ada gejolak yang nggak nyaman dalam diri kita, terus ini kita pendam, padahal itu sudah tidak terjadi lagi. Maka yang terjadi, ya, kondisi tubuh kita dan kita memanggil energi-energi tidak baik dalam diri kita. Terus-menerus kita undang. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mudah untuk bersyukur, tidak mudah untuk merasakan nikmatnya Allah Ta'ala. Maka mari sahabat-sahabat fillah, ya, kita ingat-ingat kembali. Ya, ada satu kisah yang sangat luar biasa di Gaza. Manakala orang-orang di Gaza ini, Masya Allah, luar biasa di Palestina itu. Saat ada anaknya tiba-tiba dipanggil oleh Allah meninggal, ya jihad, ya, keluarganya, ayahnya, pasangannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru melepaskan jeruk nipis ini. Mereka senantiasa mudah untuk bersyukur. Dia lepaskan semuanya. Dengan apa? Justru dia berbahagia, mengundang orang-orang ya di sekitarnya, tetangga-tetangganya, dikasih permen di sana. Justru ketika keluarganya itu meninggal, mereka justru bersyukur. Mereka syukuran, kenapa? Dia sadar betul. Ya, dia lepaskan nih jeruk nipisnya. Kenapa? Karena semuanya yang meninggal itu dalam kondisi, ya, Masya Allah, syahid insya Allah. Ya, karena jihad fisabilillah. Maka saking bahagianya, justru dia beli permen, dibagi-bagikan kepada tetangganya. Ya, bangga bahwa keluarganya itu sudah dipanggil oleh Allah. Ini bagaimana dengan diri kita? Justru biasanya kalau keluarga kita dipanggil oleh Allah, kita justru meratapi dengan kesedihan. Kita tambah jeruk nipis dalam diri kita, yang akhirnya ujung-ujungnya semakin ya, menjadikan psikosomatis dalam diri kita, mengundang ketidakbaikan dalam diri kita. Ya, maka sejatinya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah bagian dari ya,
kalau kita ambil ayatnya itu secara lengkap, ya, dari ayat sebelumnya sampai dengan setelahnya, Masya Allah, innalillahi itu adalah bagian dari ungkapan kalimat, ya, bagi hamba-hambanya yang, ya, bergembira, ya, untuk bersabar menghadapi ujian Allah. Ya, maka sampaikanlah, ya, bagi hamba-hambanya yang mau bersabar, kabar gembira. Ya, untuk apa? Mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi seringkali kita sebaliknya. Ya, maka innalillahi itu harusnya dengan, ya, hati yang alhamdulillah. Kenapa? Karena, ya, semuanya adalah dari Allah, dan saat akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada kekasihnya, harusnya ini adalah awal titik perjumpaan dengan Rabb-nya, ini adalah awal dari kebahagiaan. Ya, lepaskan dulu jeruk nipisnya ini. Nah, saat kita praktekkan ini awal dari RFF ini, sahabat-sahabat filah, ya, kita berlatih lepaskan genggaman emosi kita. Cirinya apa melepaskan genggaman emosi ini? Ya, rasa galau dalam hati kita, dendam, dengki, dongkol ini harus kita nolkan terlebih dahulu. Harus kita riliskan terlebih dahulu. Coba deh teman-teman semuanya, ya, bagi yang berkenan nanti, ya, aktifkan videonya, kita akan berlatih bareng-bareng. Ya, sebelumnya coba deh teman-teman, ya, genggam erat tangannya masing-masing. Yuk, kita genggam banget. Ya, kita genggam erat, ingat-ingat lagi memori-memori gak baik dalam hidup kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, ya, orang-orang yang pernah membuat kita menangis, silahkan digenggam tangannya. Ya, semakin digenggam semakin kuat terus. Ya, rasakan benar-benar semakin terasa, genggam semakin kuat. Terus genggam ini semakin kuat. Semakin kuat. Ya, terus coba rasakan. Semakin nikmat gak tubuh kita? Semakin nikmat gak jiwa kita? Sekarang coba perlahan-lahan lepaskan genggaman. Lepaskan genggaman. Rasakan. Ya. Nyaman gak kira-kira tangan kita? Nyaman gak kira-kira tubuh kita? Maka sejatinya harus kita lakukan adalah lepaskan genggaman ini. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan genggaman emosi ini untuk bisa merilis ini semuanya? Ya, ini kita latih sahabat-sahabat filah, ya, di sholat-sholat kita. Ya, ini adalah momen Ramadan, momen terbaik, sholat pun dilipat gandakan, maka ini akan lebih powerful energi positifnya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Rasulullah memberikan contoh untuk kita saat takbiratul ihram itu bukan hanya sekedar simbol, tapi ada sebuah makna yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat filah. Ya, saat kita takbiratul ihram itu gimana kira-kira tangannya? Saat kita, ya, niat sholat, kemudian Allahu Akbar. Ya, saat kita Allah, itu tangannya kira-kira ada nggak yang gegem gitu kira-kira sahabat filah? Ada nggak kira-kira yang Allah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semuanya diapakan? Semuanya diserahkan kepada Allah. Allah yang maha besar. Ya, kita serahkan semua persoalan hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang pernah dolimi kita, orang-orang yang pernah mengkhianati kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, dalam episode kita. Tapi lepaskan dalam setiap sebelum sholat kita. Dengan apa? Ya, serahkan, kembalikan semuanya. Maka bayangin, ya, sebelum kita benar-benar, ya, takbiratul ihram ini, ingat-ingat terus memori yang nggak baik itu kita hadirkan dulu, kemudian saat kita lepaskan semuanya kepada Allah, kita serahkan. Allah yang maha memiliki solusi. Saat Allah hadirkan ujian ini, pasti Allah akan hadirkan solusi. Aku serahkan semuanya ini kepadamu, ya Rabb. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha besar, ya Rabb. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, sungguhnya sholatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini, ya Rabb. Sungguhnya semuanya ini adalah hanya untukmu, ya Rabb. Semuanya ini adalah hanya untuk aku serahkan semuanya kepadamu, ya Rabb. Hadirkan solusi dari semuanya. Jangan sampai kita, ya, sudah akbar, tangan kita sudah begini, tapi persoalan kita belum kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, maka berlatihlah di sini. Nanti kita akan praktekkan di sholat duha kita ataupun di sholat duhur kita. Pastikan hadirkan ya. Rasa gak nyaman ini kita genggam dulu, ya. Berikutnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang maha memiliki semuanya. Kita serahkan semuanya kepada life organizer kita. Coba deh bayangin sahabat-sahabat film. Saat kita menikah, kita yakin banget dengan, ya, wedding organizer. Ya, dia yang mengatur kita, kita tinggal duduk manis saja. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan, kita sudah bertawakal, mewakilkan, tawakal, wakala, ya, kita wakilkan kepadanya. Sudah ada yang mengatur. Maka sejatinya kehidupan kita pun juga ada yang maha mengaturnya. Siapa itu life organizer kita? Ya, yang mengatur kehidupan kita, jadi ada Allah. Maka pastikan di RFF ini adalah bagian dari kita, ya, disosiasi, ya, bagian dari kita melepaskan kemelekatan dari persoalan hidup kita lepaskan. Saat Allah
ya Rob, saya serahkan semua persoalan-persoalan hidupku ini kepadamu ya Rob. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Berikutnya sahabat-sahabat fillah, saat kita sudah yakin, sudah tenang, sudah kita serahkan semuanya kepada Allah, saat kita ya, saat kita sudah benar-benar tangan kita ini sudah ya di sini rasakan kenyamanan seakan-akan kita itu seperti seorang bayi yang sedang digendong oleh ibu kandungnya. Nyaman gak kira-kira? Hadirkan rasa ini, Masya Allah. Ya, benar-benar setelah kita menyerahkan semuanya kepada Allah, rasakan energi kita itu dipeluk, digendong oleh ibu kita. Kita kian tenang, kian nyaman, kian lapang. Inilah bagian dari disosiasi sempurna, bagian dari RFF kita. Ya, ingat sahabat-sahabat fillah, ya, bahwa ya ada esensi, ada hubungannya sholat ini dengan kejadian Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, ya Rasulullah itu ya kembali yang kedua kalinya Rasulullah itu dibersihkan hatinya, dibedah hatinya, kemudian dibedah, kemudian dibersihkan lagi, dicuci lagi dengan air Zam-Zam, ya Masya Allah, oleh para malaikat. Dibersihkan hatinya dari ya hal-hal yang tidak bersih, akhirnya dibersihkan. Barulah setelah dibersihkan, barulah bisa untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, Isra perjalanan dari ya, Masjidil Haram menuju ya Masya Allah Masjidil Aqsa. Berikutnya Mi'raj adalah dari ya Masjidil Aqsa menuju ya Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Ya, ini adalah Mi'raj. Maka sejatinya secara maknawi proses Mi'raj itu juga hadir kepada manusia, pada para umat-umat Rasulullah. Ya, ini apa secara maknawi? Adalah sholat itu adalah perjumpaan dengan hamba dengan Robnya. Ini adalah Mi'raj. Tapi sebelum Mi'raj, sebelum kita berjumpa dengan Rob kita serahkan semua persoalan dengan hidup kita, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi apa? Kita harus berwudu terlebih dahulu. Apa itu secara maknawi hakikatnya kita berwudu itu? Yakni membersihkan segala perisai-perisai dalam diri kita. Kita harus cuci dulu kita dari dosa-dosa kita. Contoh sahabat-sahabat fillah, masih ingat nggak dalam kita ya berwudu? Sebelum kita, sebelum kita membasuh muka, kita berkumur-kumur, kita disunahkan berkumur-kumur. Artinya kita membersihkan segala hal yang ada dalam lisan kita. Mungkin kita pernah tergelincir hal-hal yang tidak positif, kita harus bersihkan dulu. Secara kemudian kita membasuh, ya Masya Allah, membasuh muka kita senantiasa bersihkan dari hal-hal yang mungkin kita tanpa sadari menghadapkan wajah kita kepada selain Allah. Ya, menghadirkan wajah kita, menghadapkan jiwa kita itu kepada selain Allah. Mungkin banyak gantungan-gantungan kita selain Allah, harus kita bersihkan dulu. Kita harus ingat lagi kepada Allah. Kita bersihkan tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak positif, dari perisai-perisai rezeki ini kita harus bersihkan. Kita bersihkan ya. Kita bersihkan sebagian kepalanya adalah apa? Simbol dari pikiran kita, prasangka kita. Kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak positif dalam diri kita. Kita bersihkan dari pendengaran-pendengaran hal-hal yang mungkin selama ini kita seringkali mendengar adalah hal-hal yang tidak positif. Kita bersihkan dari ya mungkin langkah-langkah kita selama ini banyak melangkahkan kaki kita ke hal-hal yang tidak positif, ke tempat-tempat yang tidak positif dibandingkan ke hal-hal yang sangat positif, termasuk di masjid, ke mihrab, tempat-tempat ibadah. Nah, maka sebelum kita untuk proses Mi'raj, kita bersihkan ini semuanya dulu, barulah kita bisa benar-benar berjumpa dengan ya Allah Ta'ala. Di mana khususnya adalah di sujud-sujud kita. Itu adalah ya posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka sama, saat kita sedang ya, sebelum takbiratul ihram, ya sebelum kita niat sholat, ya maka bismillah, lepaskan semua persoalan hidup kita. Memori-memori kita, kolam-kolam energi tidak baik dalam diri kita, ya saat Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ini kita lepaskan ya Rob. Saya punya persoalan demikian ya Rob. Semuanya ini adalah kesalahanku ya Rob. Aku yakin banget ya Rob. Engkau yang maha pemilik solusi ya Rob. Hadirkanlah solusi ini darimu ya Rob. Kita sudah mulai tenang. Ya, baru Allah Akbar. Rasakan kita seakan-akan benar-benar dipeluk oleh Allah Ta'ala. Hadirkan kenyamanan ini, kenikmatan ini. Dan saat kita nanti bersujud, rasakan kedekatan kita benar-benar berada di hadapan Allah. Kita benar-benar dilihat oleh Allah. Dan itulah posisi paling dekat antara kita dengan Rabb kita. Sadar betul bahwa saat kita menyerahkan ini kepada Allah, kita sejatinya sedang bertawakal kepada Allah. Kita wakilkan semua persoalan yang saat ini terjadi. Kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sadari betul, Allah lah sebaik-baik life organizer. Allah sebaik-baik pengatur kehidupan kita. Tidak ada solusi terbaik selain dari Allah Ta'ala.
saat kita benar-benar nanti bisa praktekkan ya di duha kita ataupun di duhur kita, nanti ya silakan share di grup WhatsApp kita, di grup pembinaan kita, silakan untuk di-share di grup kita masing-masing ya apa yang dirasakan. Apakah sudah mulai tenang, sudah mulai nyaman, nanti silakan di-share. Ataupun setelah kajian ini nanti boleh untuk langsung praktekkan sholat duhanya, rasakan energi positif ini, rasakan energi syukur ini, rasakan energi berlian. Kita praktekkan RMF. Banyak sekali media untuk ya hipnoterapi, saya pun praktisi hipnosis, saya pun praktisi hipnoterapi, saya pun praktisi NLP. Banyak sekali metode yang digunakan. Tapi intinya semuanya adalah apa? Yang paling penting bukan hanya sekedar dia bisa melupakan maaf, tapi harus semakin dekat kepada Rob-nya, harus semakin dekat kepada sang pemilik solusi. Ya Allah bidik raitat manukuluh. Maka solusi terbaik justru sejatinya sudah disiapkan. Di mana? Di sholat-sholat kita, Allah terus ingatkan kita paling tidak 5 kali dalam sehari. Saat pagi mungkin kita dengan klien, dengan atasan kita, ya ada persoalan nggak baik, maka di sholat duhur langsung, Allah, saya serahkan semua persoalan ini kepadamu ya Allah. Serahkan lagi. Ya, saat kita malam hari mau tidur, ya mungkin kita masih ingat hal-hal tidak baik dalam kejadian seharian tadi, serahkan lagi kepada Allah. Saya serahkan ya Rob semuanya ya Rob. Kuatkanlah hati ini untuk semakin ikhlas memaafkan, untuk melepaskannya ya Rob. Hadirkanlah kebaikan kepada orang-orang itu ya Rob, yang pernah menzalimi saya, menyakiti hati saya. Ikhlaskan sebelum kita tidur, karena ini adalah amalan para penghuni surga. Masya Allah. Di sesi lain mungkin insya Allah kita nanti akan share ya bagaimana ada seorang hamba yang senantiasa sebelum tidur itu memaafkan orang lain, mendoakan, mengikhlaskan orang pernah menzalimi dalam kesehariannya, maka dia termasuk ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal beliau bukan ahli majelis ilmu. Dia tidak pernah hadir di majelis ilmunya Rasulullah, tapi senantiasa sebelum tidur dia bisa memaafkan, ya, memaafkan orang lain, mendoakan orang lain, maka dia disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.